jumpa lagi dengan channel Neslan. Dalam video kali ini saya membuat alur series I Don't Love Him yang tayang di VIU untuk episode ke-10 dengan judul World is Over. Kena tetap pada pendiriannya mengundurkan diri dari analogi. Kena tiba di rumah dengan wajah sedih. Ibu Kena melihat wajah sedih pada putrinya pun bertanya kenapa, dan Kena berkata bahwa dia telah resign dari pekerjaannya. Kemudian Ibu Kena mengajak Kena pergi ke suatu tempat. Ternyata Ibu Kena mengajak Kena menikmati makanan kaki lima, di mana Bapak Kena dulu juga suka makan di sana setiap ada masalah. Ibu Kena bertanya kalau Kena sedang ada masalah di kantor. Kemudian Kena bercerita bahwa hubungannya dengan Bisma di kantor ketahuan dan terpaksa Kena memilih resign demi kebaikan semua. Kena yakin pasti ibunya kecewa, dan ibunya berkata tentu saja ada rasa kecewa, namun hanya sedikit. Ibu Kena menenangkan Kena dengan berkata mungkin Kena memang harus istirahat, tidak kerja dulu. Paling tidak Kena bisa memulai menulis lagi. Kali ini Ibu Kena memberi support untuk Kena menjadi seorang penulis berkat Bisma. Ibu Kena meminta maaf karena selama ini tak mau dengarkan mimpi Kena. Aruni di kosannya memandangi fotonya bersama Kena dan Gading. Keesokan harinya, teman Kinan di kampus senyum-senyum sendiri karena terbawa perasaan saat membaca novel Kena yang berjudul I Don't Love Him. Dia meminta Kinan untuk bertanya kepada Kena bagaimana cara mendapatkan lelaki impian seperti yang tertulis di novel. Kinan menjawab bahwa lelaki yang seperti itu tak ada duanya, bahkan cloningannya saja tidak ada. Kinan merasa lapar mengajak temannya untuk berpindah tempat mencari makanan. Saat mereka beranjak, ada seorang mahasiswa yang memanggil Kinan memberitahu bahwa earphone-nya tertinggal di bangku. Mahasiswa itu mengenal Kinan karena kasus yang terjadi kemarin, namun dia lebih percaya pada Kinan dan kakaknya. Nadia menemui Bisma di kantor. Nadia meminta maaf karena telah berbohong. Nadia juga berkata bahwa dia sangat sayang dengan Bisma. Bisma mengingatkan Nadia bahwa apa yang dirasakan Nadia bukanlah perasaan sayang, melainkan obsesi. Mereka selalu bersama sejak kecil, dan Bisma menganggap Nadia sebagai sahabat. Bisma meminta maaf karena untuk masalah hati, Bisma sudah memiliki pilihan sendiri. Bisma juga yakin jika nanti Nadia juga akan menemukan lelaki yang lebih baik darinya. Bisma menemui Pak Ian. Bisma meminta maaf karena novel Pak Ian tak bisa diterbitkan di Analogi karena Bisma berencana mau menjual Analogi kepada orang lain. Bisma takut nanti nilai Analogi berubah dan akan membuat Pak Ian kecewa. Pak Ian sempat berpikir jika Bisma yang berubah pikiran tentang Analogi. Namun setelah mendengarkan penjelasan Bisma, Pak Ian mengerti dan akhirnya meminta Bisma mengajukan proposal kepadanya. Pak Ian bersedia menjadi investor Analogi dan Bisma sangat berterima kasih. Bisma pergi ke rumah Kena namun hanya bertemu dengan Kinan. Kinan memberitahu Bisma bahwa Kena berada di kafe yang biasa Kena datangi. Kinan mengirim pesan kepada Kena, memberitahu bahwa Bisma mencarinya dan sekarang menuju ke kafe. Kena beranjak pergi dari kafe berjalan seorang diri di pinggir jalan. Bisma melihat Kena dari dalam mobilnya. Dia bunyikan klakson untuk memanggil Kena, namun Kena masih tak bergeming. Bisma keluar mengejar Kena dan Kena berkata bahwa dia masih butuh waktu untuk berpikir apakah dia sumber masalah bagi Bisma. Kemudian Bisma berkata bahwa dia sudah mendapatkan investor. Bisma juga berterima kasih kepada Kena karena secara tidak langsung Kena yang telah menyelamatkan Analogi. Bisma bercerita bahwa Pak Ian telah bersedia menjadi investor Analogi karena tidak rela jika Analogi jatuh kepada orang lain. Kena kaget dan bertanya kenapa Bisma tidak memberitahunya. Bisma menyangkal bagaimana dia mau kasih tahu Kena jika semua telepon dan pesannya tak Kena respon. Kemudian Bisma meminta Kena untuk tidak terus-terusan menyalahkan diri sendiri, karena yang sebenarnya Kena adalah penyelamat. Kena mulai senyum-senyum lagi tersipu dengan perlakuan Bisma. Kena teringat setiap momen yang telah mereka lalui bersama. Bisma melarang Kena berjalan sendirian mulai sekarang. Jika ingin berjalan maka seharusnya mereka berjalan berdua bersama. Namun sayang jika mobilnya ditinggal. Bisaan aja Bisma godain Kena ya. Kena membantu ibunya mempersiapkan makan malam. Kinan datang dengan wajah ceria. Kinan menunjukkan hasil nilai semesteran yang sempurna. Mereka semua sangat senang malam itu. Keesokan harinya Kena dan Bisma bermain woodball bersama. Mereka menikmati waktu bersama dengan sangat bahagia. Kena bertanya bagaimana kabar Analogi. Kena merasa kangen dengan teman-teman. Kemudian Kena juga bertanya bagaimana dengan Nadia. Kena merasa kasihan dengan Nadia karena siapapun tak bisa memilih untuk jatuh cinta. Bisma berkata bahwa sudah lama tak bertemu dengan Nadia dan terakhir ketemu saat Nadia meminta maaf. Bisma tahu apa yang terjadi tak selalu seperti yang kita mau, dan dia berharap dengan ini menjadikan Nadia bisa move on. Kemudian Bisma memuji Kena yang telah keren karena novelnya telah dibaca lebih dari 5 juta di platform.
Bisma mendorong Kena untuk segera menamatkan novelnya, kemudian bisa diterbitkan di Analogi. Kena sendiri tak menduga novelnya bisa mendapatkan pembaca sebanyak itu. Namun Kena masih belum siap untuk menerbitkan novelnya karena dia masih dicap sebagai plagiat. Bisma memberitahu Kena bahwa pelakunya juga sudah ketahuan, maka bisa dengan mudah bagi Kena untuk membersihkan namanya. Namun Kena tak ingin menyerahkan Aruni ke polisi karena bagaimanapun Aruni pernah menjadi sahabatnya. Dan Kena sudah tahu apa yang akan dia lakukan terhadap Aruni. Kena mengirim pesan untuk Aruni mengajak bertemu. Mereka bertemu di sebuah kafe. Aruni bertanya Kena yang hanya datang sendiri tak membawa polisi. Kena meminta maaf kepada Aruni jika selama ini secara tidak sengaja menyakiti Aruni. Kena berkata bahwa dia juga sudah memaafkan Aruni. Aruni menanggapi ucapan Kena dengan berkata bahwa dengan sikap Kena seperti itu membuatnya semakin benci. Kemudian Kena berkata bahwa dia memaafkan Aruni bukan berarti rasa benci di hatinya hilang. Kena tidak akan melaporkan Aruni ke polisi karena tidak mau masa depan Aruni hancur. Kena belajar dari Aruni bahwa memiliki rasa dendam itu tidak baik buat semuanya. Kena menjelaskan kepada Aruni bahwa kedatangannya adalah untuk meminta Aruni membuat klarifikasi di akun anonim untuk membersihkan nama Kena. Tak berlama-lama, Kena berpamitan dan meninggalkan Aruni yang terisak. Bima sudah menunggu Kena di luar dan berkata bangga kepada Kena. Di rumah, Kenan heboh memberitahu bahwa Kena kembali menjadi trending karena akun anonim sudah membuat klarifikasi. Mereka semua senang. Sekarang nama Kenan dan Kena sudah bersih. Kenan penasaran kenapa secara tiba-tiba akun anonim membuat klarifikasi, dan Kena berkata mungkin dia sudah menyadari jika apa yang ia lakukan salah. Kemudian ibu Kena menanyakan Aruni yang sudah lama tak main ke rumah. Dia juga meminta Kena untuk memberitahu kabar bahagia itu kepadanya. Kena menjawab bahwa Aruni sedang sibuk karena banyak pekerjaan, dan Kena yakin jika Aruni pasti sudah tahu. Ibu Kena yakin jika Aruni pasti sekarang merasa lega seperti yang sedang mereka rasakan. Rani dan teman-teman di kantor terkejut dan merasa senang karena Kena trending. Mereka bersama-sama ingin melakukan video panggilan. Leon memanggil Farah bertanya bagaimana perasaan Farah terhadap Kena. Farah berkata bahwa sakit hatinya sudah hilang semenjak Kena menjaga rahasia hubungan Farah dengan Leon. Sekarang Farah tahu bahwa Kena adalah orang baik. Kemudian Leon berkata bahwa dia ingin serius atas hubungan mereka. Leon sudah memikirkan matang-matang dan siap untuk resign dari kantor. 5 bulan berlalu, Kena mengadakan acara launching novel barunya. Kena sangat bersyukur bisa kembali berdiri di acara peluncuran novel itu setelah badai yang ia alami. Terlebih di depan orang-orang yang sayang padanya. Dia juga mengucapkan terima kasih kepada seseorang yang selalu ada kapanpun, bahkan di saat dia jatuh dan membantunya bangkit. Dia tak menyebut nama Bisma, namun jelas sekali seseorang yang ia maksud adalah dia. Ibu Kena sangat bangga dengan pencapaian putrinya, begitu juga dengan Bisma dan teman-temannya. Dalam acara peluncuran kali ini, Kenan mengajak Rayanja, mahasiswa yang memberitahu Kenan earphone-nya tertinggal di kampus. Setelah acara selesai, Aruni datang tanpa menemui Kena. Dia menitipkan sebuah surat dan bunga berwarna kuning sebagai lambang persahabatan. Aruni memberi ucapan selamat dan memuji Kena yang seperti bola basket, di mana semakin dia lempar keras semakin melambung tinggi. Aruni juga berkata bahwa dia juga belajar dari kejadian yang mereka alami. Kena dan Bisma duduk di rooftop berdua. Bisma mengingatkan Kena untuk tidak menanggung semua bebannya sendirian. Di momen itu Bisma mengeluarkan sebuah cincin dan melamar Kena. Kena berkata iya saat Bisma mengajaknya menikah. Demikianlah love series I Don't Love Him untuk episode terakhir. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.